julep, 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 Halo netizen suara.com, aku Segara, sekarang lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu. Hey! Segara adalah seorang yang sangat mencintai kesenian. Karena memang aku tuh orangnya seneng semua yang berbau seni ya, jadi dari aku seneng musik, aku seneng tulisan, aku seneng lukisan, aku seneng masak, aku seneng otomotif gitu. Oh nggak nyambung ya kalau itu kejauhan ya, seni. Tapi pokoknya aku seneng semua yang berbau seni dan kayaknya hidup terasa kurang menyenangkan aja tanpa ada sebuah seni. Oh ini dari awal banget nih? Oke, jadi aku lahir tuh tahun 1989. Oh, apa? Oh musiknya aja. Jadi dulu tuh sebenarnya mulai mungkin dari aku SMP atau SMA ya. Jadi dulu tuh aku seneng ikut festival. Jadi dulu aku tuh adalah pemain bass di salah satu band yang kurang terkenal, tapi ikut festival-festival sekolahan dan kita dulu sistemnya ikut audisi. Nah ikut audisi terus akhirnya beberapa kali aku ikut audisi dan ada satu audisi yang itu tuh lomba antar sekolah dan ternyata vokalisku tuh sakit pada saat itu. Dan akhirnya mau nggak mau aku dengan apa adanya nyanyi di situ dan setelah nyanyi ternyata di audisi itu, di lomba itu tuh ada award best vokalis sama best bassis. Dan kebetulan pada saat itu aku ternyata dapat menang best vokalis. Nah di setelah itu tuh aku berpikir ini jurinya ada yang salah kali ya gitu. Nggak, aku berpikir kalau wah ini berarti ada sesuatu nih yang aku nggak sadar gitu. Jadi mungkin suaraku ternyata dinilai lebih baik dibanding yang lain, dibandingkan teman-teman semua. Akhirnya mulai dari situ aku dari main bass di band yang kurang terkenal tadi akhirnya memutuskan untuk nyanyi dan bikin band dan nyanyi di festival-festival. Akhirnya ujung-ujungnya di tahun 2014 aku terjun profesional di industri musik Indonesia. Kalau sekarang sih kayaknya nggak aku agak jarang ya mungkin dapat respon kayak gitu karena teman-teman mungkin yang umurnya memang tahu ayah mungkin yang melakukan itu tapi yang lebih muda mungkin udah enggak. Dan kebetulan misalnya kalau pertanyaannya perasaannya gimana, misalkan memang benar aku udah disandingkan sih aku seneng ya. Karena berarti karirku udah sampai seperti beliau. Beliau kan luar biasa banget karir bermusiknya. Sampai sekarang sampai detik ini masih tetap bermusik. Privilege pasti ada ya. Pertama aku selalu menganalogikan misalnya teman-teman semua di sini ada nggak sih yang tahu punya teman yang bapaknya pedagang gitu. Pasti mereka ada ya pedagang. Pedagang telur gulung atau apa gitu. Tapi kalau yang temannya pedagang pasti udah terbiasa ngelihat orang tuanya berdagang kan. Kalau misalnya orang tuanya berdagang. Nah, karena dia terbiasa ngelihat orang tuanya berdagang, pasti kan lama-lama dia udah lancar berdagang dan biasa aja untuk berdagang. Ya itu sama kayak aku di musik ya. Karena aku udah terbiasa ngelihat orang tua bermusik, terus tahu seluk-beluk industri ini. Jadi ya mau nggak mau jadi terbiasa aja gitu. Jadi sama kayak pedagang tadi itu. Kebetulan kita ini ya tidak gue bilang nggak akrab nanti jadi masalah ya. Enggak, kita nggak dekat dengan seperti itu gitu. Jadi kita dekatnya seperti orang tua ke anaknya biasa gitu. Jadi kalau dalam bermusik tuh kita individual banget, nggak musuhan tapi nggak temenan juga gitu. Jadi kita jarang berbagi hal-hal yang berbau itu gitu. Jadi paling pada saat itu ya jangan pada umumnya sih ya, kalau nyanyi jangan fales, kalau bikin lagu ya yang bagus gitu. Tapi kan bagus juga relatif ya, aneh sekali jangan itu. tapi intinya sih yang kayak gitu-gitulah pada umumnya. Tapi orang tua, aku sih bisa sebut ayah dan ibu tuh dua-duanya sebenarnya mendukung aku jadi apa aja. Jadi ya terserah dia. Jadi kebetulan dia jadi musisi ya dia akan ngasih wejangan yang umum-umum juga gitu. Misalnya bersihkan sampah pada tempatnya gitu. Secara umum, rajin menabung.
jangan pipis sembarangan gitu kan, kayak contohnya kayak gitu. Kalau bermain musik, aku tuh dulu bener-bener, kan tadi kan ceritanya nyambung nih, dulu kan tiba-tiba mau jadi solois. Nah kan udah mau jadi solois, ujuk-ujuk jadi solois, aduh pengen jadi kayak siapa nih gitu. Akhirnya pada saat itu aku nyari orang yang kira-kira, oh menurut aku keren. Dan pada saat itu yang keren banget tuh yang udah meninggalkan kita, Bung Glenn Fredly. Jadi aku ngikutin banget dulu Bung Glenn Fredly itu. Cara dia bikin lagu, cara dia main gitar, cara dia nyanyi, dan teknik-tekniknya. Jadi ya itu salah satu kiblat yang lumayan oke lah. Yang sampai terakhir aku nonton konsernya juga ya itu cukup sampai sekarang udah pasti menginfluence cara aku bermusik. Wih, ini spesial banget nih buat teman-teman semua, buat netizen suara.com. Jadi kebetulan di tahun ini aku dipercaya untuk mengisi original soundtrack dari sebuah film legenda zaman dulu tahun 80-an, judulnya Gita Cinta dari SMA, yang di remake, yang dibuat ulang. Jadi filmnya udah tayang, teman-teman bisa langsung lihat dan nonton sekarang di bioskop. Jangan bajakan, nonton di bioskop. Dan itu filmnya kebetulan single pertama yang keluar itu sesuai judulnya jadi judul filmnya kan Gita Cinta dari SMA. Nah single yang keluarin judulnya Gita Cinta. Itu single terbaru aku di tahun ini. Sekarang bulan apa ya? Februari ya, di bulan Februari. Original soundtrack dari semua lagu di Gita Cinta ini tuh kayak bercerita gitu ya. Jadi kalau aku ceritain tentang apa, nanti teman-teman tahu filmnya tentang apa gitu kan. Jadi agak spoiler. Tapi intinya sih ini tentang kisah cinta yang ternyata cinta itu datang dengan konsekuensi ya. Jadi kita siap untuk bahagia tapi harus juga siap untuk sakit. Karena kalau misalkan kita udah mencintai seseorang, kita punya resiko untuk akhirnya sakit hati. Itulah kurang lebih kayak gitu. Pas manggung maksudnya kayak mikrofon mati gitu? Oh, itu terjadi soalnya. Oh ya, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi ya udah selesai kan ceritanya, pas manggung mikrofonnya mati gitu kan. tapi itu salah satu hal yang unik. Tapi memang kalau hal unik dari lagunya adalah keseluruhan lagu ini unik. Jadi jadi lagu ini tuh bener-bener progresi chord per chordnya tuh aneh. Jadi kalau teman-teman dengerin ini pasti nggak umum banget. Emang Mas Guru tuh luar biasa banget bikinnya. Jadi kalau teman-teman yang fasih terhadap musik pasti ngerasa bahwa wah ini yang bikin nih orangnya jenius nih. Agak susah lagunya soalnya. Mungkin liriknya ada yang unik tuh, bentar. Aduh ini harus nginget liriknya lagi dong ya. Ini liriknya ini. Ingin ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Nah itu liriknya tuh. Gila banget ya. Ingin ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Dia berada di lapangan durian. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Ya, jadi itu tapi maafkan Mas Guru kalau nonton. Jadi tapi itu menurut aku unik banget karena di sini menunjukkan bahwa lirik-lirik kayak gitu kan udah jarang dipakai ya. Ingin ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Lirik itu tuh udah langka banget nih zaman sekarang. Jadi menurut aku itu unik dan itu menunjukkan bahwa gila banget ya kalau kita lagi sakit hati, lagi patah hati itu nyari sedikit aja senyum tuh, nyari kebahagiaan tuh susah banget gitu. Jadi kita harus melikuk sana sini yang dianalogikan oleh jalanan penuh duri oleh Mas Guru itu. Dan ya mungkin dapetnya juga kurang nyaman gitu pada saat kita dapet itu. Jadi ya jangan sampai patah hati lah. Ya tapi pasti terjadi sih, gimana lagi. Pertanyaannya berat banget ya. Sebenarnya Masnya ingin mengungkapkan makna cinta menurut Anda sendiri. Luar biasa. Ini aku berbagi dari orang yang kurang pengalaman. Jadi aku percaya bahwa tadi aku udah share sedikit ya di awal, tapi aku percaya bahwa cinta itu proses. Jadi aku nggak percaya cinta pandangan pertama. Aku percaya bahwa ada ketertarikan di pandangan pertama, tapi cinta bisa timbul dari proses. Aku percaya cinta itu benih. Jadi benih itu harus ya kita rawat, kita siram, kita kasih pupuk, akhirnya nanti bisa berbunga dan itu adalah cinta sesungguhnya. Itu menurut aku itu. Yes, nice.
Dari kata cinta. Tapi ini pasti nanti kurang ini ya, kurang nyaman ya. Nanti dikira orang-orang, oh ini lagunya pernah gitu. Mendingan Masnya ngasih beberapa kata, nanti aku bikinin lagu jadi lagu cinta, coba. Jadi gue yang challenge. Iya, coba. Pilih, maunya tentang apa topiknya? Tentang cinta. Iya, apa? Cinta dengan siapa? Cinta di kantor? Ah, gimana coba? Boleh. Cinta di kantor. Terus abis itu suka sama siapa? Apa harus ada kejadian? Suka sama atasan, oke. Cowok. Oke. Tek. Pada saat pertama aku melihatnya, ternyata dia cantik. Asik. Pada saat pertama aku mendengar suaranya, dia menarik. Oh atasanku, oh kenapa kamu atasanku, oh cintaku tak bisa ku bawa ke mejamu. Asik. Hah? Next single itu. Aku pikir apa ya? Jadi kan biasanya kalau bawa laporan tuh ke meja atasan kan gitu ya. Gila, cintaku tidak bisa kubawa ke mejamu. Hook banget ya. Oh bisa sih. Bisa, habis itu dipanggil HRD. Ya, Kita Cinta, teman-teman, aku mau promosi sebenarnya 2 nih. Jadi netizensuara.com harus nonton filmnya langsung, Kita Cinta dari SMA. Karena di situ akan kalian banyak bertemu dengan Segara dalam bentuk suara. Jadi aku menyanyikan beberapa original soundtrack dan beberapa voice over untuk pemeran utamanya. Jadi teman-teman boleh nonton itu. Dan kedua, kalau memang sudah suka dengan filmnya, boleh dengerin langsung di seluruh platform digital yang ada di seluruh dunia ini atau request di radio lagu Kita Cinta, singleku dari film ini. Dan menurut aku ini adalah lagu yang menarik dan unik banget untuk teman-teman denger karena lagu ini nih apa ya, udah langka lah ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman boleh denger dan misalnya suka, aku seneng banget misalnya teman-teman bagikan ke orang terdekat dan semoga aja bisa ikut membahagiakan mereka. Julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop.